Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ina Hamidah. Saya di sini akan memaparkan proposal seminar usul saya yang berjudul pengaruh slag dan bubbler sebagai substitusi pasir pada pembuatan mortar. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu dengan berkembangnya konstruksi bangunan di Indonesia sangat pesat, di mana bahan konstruksi beton yang diutamakan pada kerasnya bangunan agar tahan lama. Beton atau mortar merupakan campuran bahan terdiri dari semen, pasir, dan air. Pada pembuatannya, pasir merupakan bahan baku terbanyak yang digunakan, yaitu sebanyak 70-75% dari volume mortar, menurut Fuad et al. 2020. Semakin banyaknya kebutuhan pasir sebagai alat peringkat, maka semakin banyak jumlah pasir yang dibutuhkan. Akibatnya, ketersediaan pasir akan semakin berkurang. Di saat yang sama, limbah padat yang dihasilkan oleh aktivitas industri setiap harinya mencapai 66.991,36 meter kubik, menurut BPSI 2017. Yang menjadi perhatian global dalam hal perbaikan lingkungan dan daur ulang sumber daya alam, maka perlu dilakukan penelitian terkait limbah padat yang dapat daur ulang sebagai bahan bangunan. Kemudian penelitian terdahulu yaitu yang pertama penelitian dilakukan oleh Asadi et al. Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan kerak boiler untuk dimanfaatkan sebagai substitusi massa pasir. Variasi kerak boiler digunakan sebesar 25%, 50%, 70%, dan 100% massa pasir. Untuk waktu rendaman selama 7 dan 28 hari. Benda uji yang digunakan untuk memeriksa kotakannya adalah benda uji bentuk kubus dengan diameter 50 x 50 x 50 mm kubik. Sampel dikarakterisasi dengan uji densitas, penyerapan air, kuat tekan, dan konduktivitas termal. Semua uji dilakukan dalam suhu kamar 23-30 derajat Celcius yang diperoleh bahwa pada hari ke-28 variasi substitusi 100 menurunkan densitas dan konduktivitas termal menurut Asadi et al. 2021. Kemudian penelitian dilakukan oleh Rahman dan Setiawan 2020. Penelitian ini untuk mengevaluasi apakah limbah kerak boiler bisa digunakan sebagai bahan beton, maka dilakukan karakterisasi terhadap kadar air, kadar lumpur, dan uji kuat tekan pada benda uji. Hasil dari karakterisasi terdapat kadar air 26%, kadar lumpur sebesar 5,5%, dan uji kuat tekan dalam waktu 3, 7, dan 28 hari didapatkan kuat tekan dengan optimum sebesar 29,9 MPa pada variasi 10%. Hal ini variasi waktu rendaman mempengaruhi uji kuat tekan menurut Rahman Setiawan 2020. Kemudian penelitian dilakukan oleh Priyanti et al. 2017. Penelitian ini menggunakan abu kerak boiler dan memanfaatkan substitusi pasir dengan variasi abu kerak boiler sebesar 25% massa pasir untuk waktu rendaman selama 28 hari. Benda uji yang digunakan untuk memeriksa kotakannya adalah benda uji dengan diameter 15 x 15 x 15 cm kubik. Sampel dikarakterisasi terhadap kadar lumpur uji kuat tekan. Sebelum dikarakterisasi, sampel dikeringkan dalam suhu 120 derajat Celcius, kemudian sampel direndam selama 28 hari. Hasil diperoleh kadar lumpur sebesar 3,6% pada uji kuat tekan optimum dengan komposisi 25% kerak boilers diperoleh sebesar 17,83 MPa menurut Priyanti et al. 2017. Kemudian rumusan pasal dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana mengetahui pengaruh penambahan slag boiler sebagai substitusi pasir pada mortar, yang kedua bagaimana komposisi kimia mortar yang terbuat dari penambahan slag abu kerak boiler, yang ketiga bagaimana mengetahui fase kristal yang terbentuk pada mortar yang terbuat dari penambahan limbah slag boiler, yang keempat bagaimana pengaruh penambahan slag abu kerak boiler sebagai substitusi pasir terhadap uji porositas, massa jenis, absorpsi, dan kuat tekan pada benda uji mortar. Kemudian tujuan penelitian yaitu yang pertama mengetahui pengaruh penambahan limbah slag boiler sebagai substitusi pasir pada mortar, mengetahui komposisi kimia mortar yang terbuat dari penambahan slag abu kerak boiler, yang ketiga mengetahui fase kristal yang terbentuk pada mortar terbuat dari penambahan slag boiler, yang keempat mengetahui pengaruh penambahan slag boiler sebagai substitusi pasir terhadap uji porositas, massa jenis, absorpsi, dan kuat tekan pada benda uji mortar. Kemudian yaitu batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama slag abu kerak boiler yang digunakan berasal dari PTPN 7 UPG Lampung Tengah, yang kedua perbandingan atau komposisi antara 9 pasir itu 1:5, yang ketiga presentasi slag boiler substitusi pasir sebanyak 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60% dari berat pasir. Kemudian yang keempat pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada umur 7, 14, dan 21 hari. Yang kelima benda uji pembuatan mortar berukuran 5 x 5 x 5 cm kubik. Yang keenam karakterisasi yang digunakan itu XRD, XRF, SEM, dan uji fisis meliputi massa jenis, porositas, absorpsi, dan kuat tekan pada mortar yang diuji. Kemudian manfaat dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi serta pengetahuan mengenai manfaatan slag abu kerak boiler sebagai substitusi pasir pada pembuatan mortar yang dapat dijadikan sumber referensi penelitian selanjutnya. Yang kedua dapat mengoptimalkan penggunaan slag abu kerak boiler sebagai material industri dan meningkatkan nilai ekonomi slag.
Kemudian tinjauan pustaka yang pertama itu pasir. Pada pasir atau agregat halus merupakan bahan pengisi yang dipakai bersama bahan pengikat dan udara membentuk campuran padat dan keras. Pasir bertindak sebagai bahan pengisi untuk campuran mortar dan membuat sekitar 70–75% dari volume mortar yang telah mengeras menurut Fuad et al. 2020. Kemudian semen. Semen merupakan serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material yang sering digunakan untuk membuat beton, merekatkan batu bata ataupun membuat tembok menurut Pasar 2021. Kemudian abu kerak boiler slag. Abu kerak boiler merupakan bahan pozolan buatan yang berasal dari kerak boiler yang mengalami proses penggilingan atau yang telah dihaluskan. Abu kerak boiler ini mengandung silika SiO2 yang merupakan biomas dan berpotensi untuk dimanfaatkan. Nah, kadar SiO2 yang cukup tinggi ini sehingga termasuk salah satu bahan campuran pasir tanpa mengurangi kualitasnya menurut Gunawan et al. 2018. Kemudian mortar. Mortar menurut SNI 036688 2022 2002. Mortar merupakan campuran material yang terdiri dari agregat halus, pasir, bahan perekat tanah liat, kapur, semen portland, dan air dengan komposisi tertentu. Kemudian yaitu ada uji fisis, yaitu meliputi porositas, absorpsi massa jenis, dan kuat tekan. Kemudian karakterisasi yang digunakan yaitu XRD, XRF, dan SEM. Kemudian metode penelitian yaitu waktu dan penelitian. Waktunya Desember 2022 sampai Februari 2023. Dan tempat penelitiannya itu di Laboratorium dan Logam Badan Penelitian Mineral Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia BPTMIP yang bertempat di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Alat dan bahan. Yang pertama bahan slag limbah boiler, pasir, semen, PCC, portland, komposit, dan air. Kemudian alat yang pertama balmil, 2 timbangan analitik, 3 gelas ukur 500 ml, 4 ember spatula, 5 nampan, 6 sarung tangan, 7 motor kubus ukuran 5x5x5 cm kubik, 8 oven, 9 tumbukan, 10 mesin uji kotakan, yang ke-11 XRD, XRF, dan SEM. Kemudian prosedur penelitian yaitu pada tabel 4.1 komposisi bahan, di mana pada slide 20% digunakan semen 170% dan pasir semen 170 gram dan pasir 664 gram, kemudian slag halusnya 166 gram dan air 200 ml. Di sini semen dan air konstan, yaitu menggunakan 170 gram dan air digunakan 200 ml. Kemudian pada 30% slag, pasir yang digunakan yaitu 581 gram, slag halus 249 gram. Kemudian pada slag 40%, pasir yang digunakan 498 gram, slag halus yang digunakan 332 gram. Kemudian pada slag 50% yaitu pasir digunakan 419, slag halus yaitu 415. Kemudian pada 60% yang digunakan pasir sebesar 331 gram, slag halus 498 gram. Terus selanjutnya preparasi material. Yang pertama yaitu slag, pasir, semen, air. Slag terlebih dahulu dihaluskan dalam balmil. Kemudian slag halus dikarakterisasi dengan XRF dan XRD. Kemudian pasir dikarakterisasi dengan XRF dan XRD. Kemudian pembuatan dan karakterisasi mortar. Yang pertama, slag, pasir, semen, air, semua bahan diaduk dalam mixer selama 10 menit hingga menjadi adonan semen. Kemudian adonan dicetak dengan cetakan kubus ukuran 5x5x5 cm kubik hingga menjadi mortar. Mortar dikeringkan dengan suhu ruang selama 24 jam dan mortar dilepas dari cetakan. Mortar di oven selama 4 jam dengan suhu 110 derajat Celcius, kemudian direndam dalam air dengan variabel umur 7, 14, dan 21 hari. Mortar dikarakterisasi dengan XRF, XRD, SEM, dan uji fisis seperti massa jenis, porositas, absorpsi, dan kuat tekan. Selanjutnya yaitu yang terakhir referensi yang saya gunakan. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan proposal usul saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.